93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Halo, ketemu lagi bersama saya Hakim dan kita join lagi di Klik Mona Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto setiap Selasa mulai pukul 19 sampai dengan pukul 20 ini ya. Hari ke-21 di bulan Juli 2020 dan tema malam ini adalah tentu kelanjutan dari tema pekan sebelumnya dan di tema besar sepanjang bulan Juli ini adalah tentang bermain. Siapa yang nggak mau bermain? Benar nggak? Termasuk di masa pandemi ini boleh jadi bermain frekuensinya makin lama juga barangkali mendominasi, jangan selain belajar di rumah ya. Dan yang pasti saya ingin langsung saja kita ketemu bersama Mona Sugianto, psikolog MPSI ya. Dan yang pasti narasumber tetap di Klik Mona dan tentu ada narasumber tamu juga yang akan melengkapi perbincangan kita ya. Kemudian nanti bisa dikenalkan, kemudian Anda bisa interaksi juga di SMS dan juga WhatsApp 08111901827. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang bermain untuk anak usia SD. Saya ingin langsung sambung ke Mbak Mona Sugianto yang ada di Jakarta dan kita by Zoom, menggunakan aplikasi Zoom. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kita langsung saja sapa Mbak Mona. Halo, selamat malam Mbak Mona, apa kabar? Selamat malam Kang Hakim, sahabat Sonora, selamat malam, kabar baik-baik Kang Hakim. Aduh, sehat-sehat ya. Kalau dari raut Sehat-sehat, mukanya saya bisa kelihatan melihat lagi sehat nih sekarang. sehat-sehat dan cabi-cabi. Cabi-cabi. Iya, Oke. sehat Kang. Yang pasti malam hari ini menarik karena berkaitan dengan bermain, begitu ya. Dan Iya Kang. kalau pekan lalu kita bahas tentang bermain untuk anak usia dini ya, Mbak Mona ya. Iya Kang. Nah, kali ini kita bahas tentang bermain untuk anak usia SD. Betul Kang Hakim. Nah, ada juga yang melengkapi Betul Kang obrolan Hakim. kita di Klik Mona ya. Bintang tamu kita kali ini Kang. Nah, bintang guest star kita adalah silakan Mbak Mona ya dikenalkan. Ardelia Putri, sarjana psikologi. Ini beliau adalah guru di Kamo Homeschooling di Familia Indonesia dan penggiat kegiatan-kegiatan pengembangan diri anak Kang Hakim. Ya, silakan Bu Putri menyapa sahabat Sonora. Apa kabar Mbak Putri? Apa kabar Kang Hakim? Sehat-sehat di sini. Halo juga sahabat Sonora. Halo, sehat. Di sini udah jam 19:07. Di sana jam berapa, Mbak? Mbak Putri? Kebetulan sama Kang Hakim. Sama ya. Kesannya jauh banget gitu ya. Kesannya di mana gitu. Oke, thank you banget Mbak Putri ya. Tapi boleh sedikit saja kalau Mbak Putri ini lebih aktif juga di justru di prakteknya ya, pada prakteknya soal bermain ini. Iya, betul. Karena aktif mengajar di Kamo Homeschooling, jadi mungkin langsung ketemu sama anak-anak dan langsung bermain juga sama anak-anak gitu, Kang Hakim. Nah, ini yang menarik ya, karena ini pengalaman langsung yang dijalani, dialami, dan interaksinya bisa langsung sama anak-anak ya. Nanti bisa berbagi ya, Mbak Putri ya. Bagaimana pengalaman suka dukanya, kayaknya nggak ada dukanya deh, pasti suka mulu ya. Karena tapi yang nggak tahu nanti kita kupas ya. Oke. Tapi sebelum ke Mbak Putri nih, Mbak Mona. Ya, Kang. Ini kira-kira untuk tema kita malam hari ini ya, sahabat Sonora juga bisa interaksi tetap ya di SMS atau WhatsApp-nya Sonora FM Bandung 08111901827 ya. Kemudian untuk join di YouTube channel itu Anda bisa gabung di Familia ya, YouTube channelnya Mbak Mona ya. Ya, YouTube channelnya Familia Indonesia, Kang. Familia Indonesia. Ya. Nah, Anda bisa simak di situ juga, bisa langsung interaksi juga di situ ya, di YouTube channel ya. Betul, Kang. Oke, kemudian satu lagi kalau by Zoom gimana ya? Bisa nggak ya? Ya, nanti kita akan buka ya Kang Hakim, karena kalau Zoom kan kita berarti bisa banyakan. Jadi sesuai topik kita akan mengundang komunitas-komunitas Kang Hakim. Yap, betul, jadi betul, bulan depan kan kita ada bulan Agustus ya, ulang tahun negeri kita tercinta. Jadi kita akan undang bersama ya Kang Hakim komunitas dari Gerak Bangsa Kuat Kang Hakim. Jadi para bapak dan ibu dari Gerak Bangsa Kuat kita akan undang untuk ngobrol bareng kita di Zoom. Dan tentu saja untuk sahabat Sonora, selain dengar di 93,3 FM dan live streaming sonorabandung.com, juga bisa akses di YouTube channel juga, Kang Hakim. Tetap kita akan share live di YouTube, Kang Hakim.
Oke. Mm-mm. Ya, menarik ya. Jadi lebih banyak juga nanti next ke depan yang interaksi atau yang Iya, join di Klik Mona lah ya. Gitu ya, betul. Mbak Mona Karena ya. bisa komunitas-komunitas kita ajak gabung bergantian gitu, Kang Hakim, sesuai topiknya. Oke, jangan lupa juga untuk siapa ya? Untuk yang bergabung lewat WhatsApp gitu ya. Sebentar, saya coba. Ini saya dapat informasi katanya suara Mbak Mona agak kurang jelas nih di audio di telepon di radionya. Oh, Saya oke, sambil baik. coba siasati dulu ya, Mbak Mona ya. Iya, Kang. Siap, Oke, Kang. terima kasih Mbak Retno sudah kasih audio reportnya ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang tapi agak gemeretak nih, saya juga nggak tahu nih kenapa ya, tapi kita coba lah. Oke, Oke. kita awali saja ya, Mbak Mona ya, Baik, Kang sambil Hakim. jalan. Oke, Ya, malam hari ini kita adalah membahas tentang bermain, kemudian pada anak usia SD. Kalau kemarin ya, pada anak usia dini. betul. Apa ya yang paling membedakan, Pak, gitu ya? Titik Iya. poinnya apa saja sih, Mbak Mona? Ya, baik Kang Hakim. Jadi memang sesuai dengan tema besar kita Kang Hakim di bulan Juli ya. Nanti pada tanggal 23 kita kan akan ada Hari Anak ya Kang Hakim ya, 2 hari dari Ya, sekarang ya. Jadi 23 Juli. ya, kita perlu mengingat dan merefresh ingatan kita bahwa anak-anak itu punya sebuah kebutuhan yang sebetulnya alami dan mendasar mereka butuh, yaitu kebutuhan bermain. Kadang-kadang karena alasan keseriusan, alasan prestasi, alasan pertimbangan akademik, dan lain-lain, kebutuhan bermain ini seringkali dinomor sekiankan gitu Kang ya. Jadi makanya kita komit di bulan Juli ini membahas tentang bermain untuk anak gitu. Nah jadi pada tanggal 7 kita sudah belajar manfaatnya, banyak sekali bermain, mulai dari untuk kesehatan mental, landasan untuk proses belajar, kebahagiaan anak, semuanya ya Kang Hakim ya, manfaatnya besar banget. Lalu Ya, tanggal 14 minggu kemarin untuk anak usia dini dan hari ini usia SD, dan tanggal 28 untuk bermain pada remaja dan dewasa. Karena bermain ternyata bukan hanya untuk anak kecil Kang Hakim. Jadi sampai tanggal 28 Juli kita akan bahas. Dan untuk masing-masing tahapannya kita sudah mengundang berbagai narasumber, gestar ya Kang ya, bintang tamu yang berbeda-beda, dan kali ini dengan Bu Putri kita akan bahas kekasannya di usia SD ini apa sih, mengingat bahwa di masa ini anak-anak usia sekolah dasar mulai dari 6 sampai 12 tahun itu kan sangat sangat aktif ya Kang, mereka tuh sangat ya. produktif, ingin mencapai sesuatu gitu ya. Nah di sini kita lihat permainan apa yang cocok untuk anak-anak usia sekolah dasar. Nah, mungkin untuk Bu Putri nanti bisa langsung, mungkin Bu Putri memberi pengantar. Begitu ya, Kang Hakim ya? Ya, betul sekali. Mhm. Nah, ini kita langsung aja nih ke Mbak Putri nih. Iya Kalau iya, saya Kang. langsung udah nggak sabar pengen tahu, karena Iya, ketika beliau ini kan sangat aktif berinteraksi dan kesehariannya gitu ya, bergaul dengan anak dan seterusnya, terutama anak usia SD yang topik bahasan kita malam hari ini. iya. Mbak Putri, saya boleh panggil Mbak Putri ya? Boleh, Kang Hakim. Oke, Mbak Putri, itu kalau biasanya yang apa ya, yang poin yang terpenting dulu begitu ya ketika mengajak bermain anak usia SD, itu seperti apa sih? Boleh cerita dulu yang selama ini dilakuin deh pada giliran bermain ya, ketika mengajar pada giliran bermain. Apa yang pertama kali dipersiapkan sih bertemu sama anak dan seterusnya? Oke, terima kasih Kang Hakim untuk mempersiapkan sebelum kita bermain sama anak-anak. Yang pasti pertama kita harus tahu dulu anak ini sedang berada di tahap perkembangan apa. Gitu, supaya kita selain bermain untuk bersenang-senang, tapi juga bermain kan untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi penting juga untuk tahu anak ini sedang berada di tahap perkembangan apa. Lalu yang kedua, mungkin bisa kita siapkan, kita mungkin bisa mengetahui kira-kira minat atau hobinya si anak ini apa. Jadi kita bisa memulai untuk masuk ke dalam permainan lewat hal yang dia suka. Entah tokoh atau cerita, atau sesuatu yang berkaitan dengan hobi atau cita-citanya, itu kita bisa mulai masuk lewat situ. Kurang lebih Oke, gitu, Kang Hakim. oke. Jadi mood juga itu sangat mempengaruhi ya rupanya ya, mood. Iya, betul. Nah, kalau misalnya dalam keseharian Mbak Putri ya ketika mengajar begitu ya, itu di rentang waktu jam berapa sih ngajak anak misalnya ada atau ada mata pelajaran khusus juga misalnya terkait sama bermain ini?
Oke, kalau untuk ketika mengajar sebetulnya tidak ada waktu khusus atau waktu pasti, tapi pasti harus diluangkan ada waktu untuk anak-anak bisa bermain, memilih permainan kesukaannya mereka sendiri supaya anak-anak merasa senang. Biasanya itu bisa kita lihat kalau tadi Kang Akim juga bilang tergantung sama mood anak, kita juga bisa melihat menyesuaikan dengan mood si anak gitu ya. Kalau seandainya anaknya nampaknya sudah mulai lelah atau bosan gitu, kita bisa masukin permainan. Atau biasanya kalau di tengah-tengah jam belajar gitu, kita bisa siasati dengan 2 mata pelajaran kita belajar, habis itu bermain. Setelah itu 2 mata pelajaran lagi gitu. Untuk menjaga mood anak juga tetap happy, juga tetap nyaman dan tetap bisa belajar dengan baik gitu, Kang. Nah, sekarang kalau jenis permainannya, itu biasanya yang paling sering atau mungkin ini seperti apa? Kan nggak mungkin tiap hari itu aja permainan, pasti bosan kan? Ya, betul betul Kang Biasanya seperti Hakim. apa jenis permainannya? Oke, untuk jenis permainannya sendiri itu bisa beragam, Kang Hakim. Mungkin sebelumnya saya bisa sampaikan Terputus sepertinya, Momona? Iya, iya. Kayaknya Bu dulu Putri. mengenai Oh ya, Oke. Baik, Oke. Bu Guru. Lanjut, Bu. lanjut Mbak Putri. Ya, oke. Mungkin saya ulang sedikit tadi. Ya. Sebelum kita ke jenis permainan, kita mungkin bisa tahu dan bisa lihat dulu perkembangannya si anak ya, Kang Hakim. Nah, untuk anak usia sekolah dasar ini, biasanya ada ciri khas atau kekhasan yang sangat identik sekali muncul di anak sekolah dasar, yaitu adalah mengenai kemandirian dan juga kehidupan sosial. Jadi anak-anak di masa sekolah dasar ini, mereka itu punya keinginan untuk punya otoritas atau punya kemandirian sendiri terhadap dirinya atau terhadap kegiatan yang dia pilih. Nah, selain itu juga, anak yang berusia 6-12 tahun itu kehidupan atau kebutuhan sosialisasinya itu lagi tinggi-tingginya. Mereka sangat senang sekali bermain dengan teman-teman atau bermain dengan kelompok. Nah, sehingga biasanya permainan yang bisa dipilih adalah permainan yang pertama adalah kita bisa memberikan pilihan sama anak. Kira-kira anak mau mainnya apa? Kalau misalnya anaknya misalnya belum bisa menentukan atau bingung, kita mungkin bisa memberikan pilihan antara A, B, C, kira-kira dia mau memilih permainan yang mana. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Helsa ya di pertemuan pertama di bulan ini di Klik Mona bahwa bermain itu perlu kebebasan. Jadi anak-anak sangat perlu untuk diberikan kebebasan memilih gitu. Jadi biasanya anak-anak bisa dikasih pilihan, oke sekarang mau main, kira-kira kamu mau main apa sekarang gitu. Kalau seandainya nggak dia bingung nggak tahu mau main apa, mungkin kita bisa kasih pilihan permainan yang sering dia lakuin. Misalnya mau main Lego atau mau main Play-Doh. Nah, itu juga sebetulnya bagian dari kita memberikan kebebasan sama anak. Lalu yang kedua, mengingat tadi perkembangan di masa sekolah dasar itu, anak-anak sangat butuh bersosialisasi dengan teman-teman kelompoknya. Jadi, anak-anak senang sekali ketika bermain bersama teman. Biasanya mereka akan ajak 1-2 teman atau mungkin main secara berkelompok gitu. Jadi jenis permainannya pun bisa beragam, tapi 2 hal yang mungkin bisa kita perhatikan adalah yang pertama anak bebas memilih, dan yang kedua biasanya kita perlu memperhatikan relasi sosial atau interaksi sosialnya dia. Dia biasanya senang sekali tuh kalau ada interaksi dengan temannya. Oke. Ini menarik tadi yang diungkapkan tentang jenis-jenis permainannya ya, Mbak Putri ya. Tapi saya tidak mendengar tadi ada gadget dilibatkan di permainan itu. Iya, betul. Ada nggak sih gadget itu ada juga diikutkan nggak sih dalam permainan bermain bersama anak gitu? Iya. Sesekali karena kita juga sekarang ada di masa digital gitu ya, di era digital semuanya sudah serba teknologi, tentu anak-anak perlu diperkenalkan juga untuk mereka juga beradaptasi dengan zaman sekarang gitu ya, dengan teknologi. Mungkin sekarang untuk para pendengar yang punya anak usia sekolah dasar mungkin juga nggak asing dengan permainan Roblox nih ya. Karena Roblox. saya juga Roblox tuh kayak gimana sih? Kayak Tetris gitu? Iya, waktu saya pertama kali tahu juga saya bingung nih Kang Hakim, ini Roblox nih permainan apa ya? Hal yang baru untuk kita ya, karena kita baru pertama kali dengar. Tapi untuk anak-anak usia sekolah sekarang, mungkin salah satu permainan Roblox itu lagi hits banget nih Kang Hakim. Itu bentuknya tuh kayak
satu platform atau satu website yang isinya banyak aneka permainan yang mereka bisa pilih sesuai dengan kegemaran mereka masing-masing. Ada yang permainannya tentang petualangan, ada yang mungkin tentang penebang pohon, berburu gitu. Jadi banyak sekali juga. Tentu sesekali juga dilibatkan atau kita memperkenalkan permainan yang berhubungan dengan gadget. Selain Roblox itu juga mungkin Bapak Ibu dan orang tua bisa mulai mencari, ada banyak sekali website atau platform online berisi tentang permainan anak yang sebetulnya tidak hanya bermain seperti Roblox, tapi juga permainan-permainan yang sangat spesifik terkait dengan minat dan bakat anak gitu. Ada yang tentang sains, ada anak yang suka sekali dengan tata surya gitu. Jadi ada sekarang sudah mulai banyak website-website yang permainannya dikemas dalam bentuk permainan, tapi materinya tentang tata surya misalnya, atau tentang hewan. Jadi ketika anak-anak bermain pun, dan itu permainan yang mereka sukai, karena topiknya topik yang mereka minati, tapi sekaligus juga menambah pengetahuannya mereka. Gitu. Yang penting adalah tidak memaksakan dan anak menikmati permainan itu. Oke, menarik ya. Jadi sebetulnya kalau kekinian juga tetap disentuh gadget, cuman nanti kontennya itu yang perlu dipikirkan ya, barangkali ya. Betul, Kang Hakim. Oke, menarik nih. Mama, ada yang mau disampaikan? Soalnya saya pengen juga cari tahu ini dari jenis permainan ini. Ya. Ternyata ada tadi kalau ada yang jadi penebang pohon misalnya, atau ada beberapa profesi yang juga dikenalkan dalam permainan itu. Ya, kira-kira apa sih yang bisa berdampak apa buat anak? Ya, apa itu bisa juga semacam menumbuhkan atau mencoba untuk menumbuhkan sebuah karakter pada anak gitu? Ya. Itu udah. Lebih dampak ke psikologisnya mungkin. Iya, baik Kang Hakim. Jadi kalau misalnya permainan, tadi kita ngomongin permainan digital ya, jadi dengan gadget, dengan online gitu. Nah itu sebetulnya konten-kontennya itu tergantung dari masing-masing gitu ya. Jadi maksudnya gini, mau apapun selama itu membangun kreativitas, membuat anak mengenal lingkungan kayak gitu ya, terus perencanaan itu oke. Hanya saja memang yang perlu diwaspadai adalah yang konten-konten yang misalnya mengandung unsur kekerasan atau pornografi. Itu aja. Lalu yang kedua, jadi intinya selama konten itu positif, membangun sesuatu, merencanakan dan lain-lain, oke, gitu ya. Tapi konten tadi yang harus diwaspadai adalah pornografi dan kekerasan. Lalu yang kedua adalah waktu bermain. Jadi walaupun kontennya positif, kalau bermainnya terus, main itu terus, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi, nggak mau main sama teman gitu ya, diajak pergi ke rumah nenek, tidak mau, lebih enak main. Walaupun konten positif, akhirnya jadi tidak positif gitu ya. Jadi memang jadi mempertimbangkan tadi konten dan juga waktu kewajaran untuk bermain online gitu kan. Oke, ini menarik nih. Yang pasti sahabat Sonora juga boleh bergabung ya sekali lagi ya. SMS dan juga WhatsApp kami 08119011827. Karena beberapa juga ada yang sudah masuk nih tampaknya Mbak Mona, ya, Mbak Putri. Ya. Gimana kita bisa langsung ke interaksi saja ya, barangkali Mbak Mona ya? Iya, silakan Kak Hakim. Baik, dari ini lewat sebentar di WhatsApp dulu. Mohon maaf ya, saya memunggungi ini karena monitornya sebelah sini soalnya Mbak Mona, Mbak Putri ya. Iya Kang. Ya siap, Bapak Kang. Oke, dari Mbak Indah, Teh Indah. Mbak Mona, Kang Kim apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ini dari Indah baru pulang kantor standby acara Mbak Mona. Untuk menyambut Hari Anak Nasional 23 Juli, tapi anakku baru berusia 13 bulan. Buat Mbak Putri, saya mau tanya berapa jam tiap malam anak yang usia 6 tahun, contoh untuk belajar, dan berapa jam anak untuk bermain, supaya anak tidak selalu bermain yang negatif. Apakah harus sering didampingi orang tuanya atau kerja kelompok misalnya? Nah, ini menarik nih, karena pertanyaannya langsung ke bagaimana cara bermain yang baik gitu ya, soal waktu dan seterusnya. Itu mungkin Mbak Putri, Mbak Mona sudah bisa nangkap ya, barangkali ya? Iya. Ada satu lagi mungkin ya, saya coba bacakan ya, barangkali ya? Iya. Sebentar, dari Kang Aditya dulu. Wah, dari Kang Aditya nih, agak panjang, saya harus tarik nafas dulu sebentar. Kayak mau menyelam. Okay. Ambil ancang-ancang. Iya benar. Tak ubahnya seekor tupai.
Anak laki-laki tetangga itu gesit sekali meloncati benteng rumahku, mengejar layang-layang putus. Khas anak bandel, sejalan dengan umurnya. Anak laki-laki Badung lainnya mengembara main kelereng ke kampung sebelah, sepulang sekolah, sampai membuat murka orang tuanya. Si Putri, anak bungsu yang bawel itu, bergerombol dengan sebayanya main masak-masakan di bawah pohon mangga. Oh, aku baru tersadar kemudian, itu dinamika anak-anak di masa silam. Kini tergantikan dengan kultur baru. Anak-anak dibonsai dengan digitalisasi. Menjadi bagian konsumen dunia virtual. Ini ada ungkapan perbedaan generasi juga di sini. Iya. Ini menarik nih. Dari Kang Aditya itu yang disampaikan. Sementara itu dulu, mau ditanggapi dulu? Baik, Kang Hakim. Baik. Barangkali. Ya, tapi saya harus break dulu nih, Mama. iya. Setelah break aja ya, Kang? Setelah break ya. Kita akan kupas. Kang Aditya, kemudian juga Teh Indah, terima kasih yang pasti sudah bergabung ya. Nanti kita akan bahas, tapi saya harus break dulu. Mbak Putri, kita break dulu ya, sejenak ya. Oke, Kang Hakim, siap. Sahabat Sonora, sekali lagi bisa join, jangan lupa follow juga di Instagram @klikmona ya, begitu ya. Kemudian juga Anda bisa join juga di YouTube channel ya, Mbak Mona ya, di @familia Indonesia. Nah, silakan Anda bisa join di situ ya. Sementara itu kita break dulu di 93,3 FM Sonora Bandung. Kami segera kembali ya, jangan kemana-mana. Lagi juga dan yang pasti melengkapi obrolan kita di Klik Mona malam hari ini tentang bermain pada anak usia SD. Yap, tadi agak tertunda sedikit ya, Pak Mona. Barangkali mau ditanggapi dulu yang dari Teh Indah atau mungkin dari Kang Aditya dulu, silakan. Atau Mbak Putri dulu, silakan saja. Ya, baik. Mungkin Bu Putri dulu, nanti baru saya akan menambahkan gitu ya. Untuk Teh Indah sama Kang Aditya nanti saya tambahkan. Untuk Kang Hakim di Zoom ini nggak kelihatan wajahnya, Kang? Wah, kenapa ya? Ya, saya sih memang kulitnya hitam sih memang, tapi ini gelap sekali. Kalau ini hitam semua, Kang. Ini hitam blank. Oke, saya coba cek lagi. Nggak apa-apa, sambil Bu Putri menjawab ya, Kang. Silakan, Bu Putri. Ya, oke. Terima kasih Bu Indah untuk pertanyaannya tadi terkait dengan bagaimana bermain dengan anak dan pembagian waktunya dengan waktu belajar juga. Sebelumnya mungkin, siap Kang Hakim, sudah terlihat. Ya. Untuk anak usia sekolah dasar sendiri, saya mau sampaikan dulu sebelumnya bahwa dalam bermain, anak-anak itu juga ada beberapa stage atau ada beberapa tahapan. Jadi anak-anak pun punya pola permainan yang berbeda dari usia ke usia. Nah, untuk anak yang berusia 6-12 tahun, mereka itu memasuki tahap bermain yang dinamakan cooperative play atau bermain kooperatif. Seperti namanya, bermain kooperatif itu kuncinya adalah anak bermain dengan teman atau dengan anak lainnya atau dengan orang lain, itu juga bisa orang dewasa, dengan sebuah peraturan. Jadi ada peraturan dalam permainan itu dan biasanya anak ada goal-goal tertentu atau ada tujuan-tujuan tertentu. Tuh. Jadi mungkin jenis permainan yang bisa dipilih adalah permainan yang berkaitan dengan cooperative play, yang bentuknya adalah ada interaksi karena kebutuhan anak usia sekolah dasar tadi untuk bersosialisasi, lalu adanya aturan-aturan dan batasan. Karena anak-anak usia sekolah dasar itu pola pikirnya sudah lebih konkret, sehingga mereka butuh ada aturan yang jelas, butuh ada batasan-batasan dalam bermain. Nah, uniknya anak-anak usia sekolah dasar adalah mereka bahkan bisa menciptakan aturan permainan mereka sendiri. Gitu. Bahkan anak-anak misalnya bermain bola gitu ya, mungkin biasa bagi kita, tapi untuk anak-anak usia sekolah dasar, mereka bahkan bisa memodifikasi sedemikian rupa peraturan-peraturan permainan bola. Entah dari mereka melihat permainan lainnya, mereka bisa memodifikasi atau bahkan mengkombinasikan beberapa peraturan. Jadi permainan bolanya pun berbeda, ciptaan mereka sendiri meskipun sama-sama bermain bola. Untuk waktunya sendiri, kalau pengalaman saya dalam hal mengajar gitu ya, dalam waktu sekolah, seperti yang tadi sudah saya bilang, biasanya terlebih mungkin situasinya di situasi pandemi ini ya, yang online, anak-anak yang pertama mungkin memang tidak bisa fokusnya terlalu panjang
Karena kasihan juga ketika melihat layar online gitu ya, kalau misalnya belajarnya online. Jadi biasanya belajarnya itu mata pelajarannya 2 mata pelajaran, 1 mata pelajaran sekitar kurang lebih 30 menit. Jadi berarti 2 mata pelajaran kita belajar 1 jam, lalu kemudian dikasih jeda untuk bermain sesuai dengan pilihan permainannya mereka. Bisa 15 sampai 20 menit tergantung permainannya. Untuk menjaga anak-anak juga tidak terlalu lama, tapi mereka juga lebih refresh gitu. Lalu baru kemudian dilanjutkan lagi dengan belajar. Dan yang paling penting adalah tetap adanya pendampingan dari orang tua. Pendampingan dari orang dewasa. Kalau seandainya, misalnya tadi Bu Indah, kalau saya nggak salah dengar, kalau misalnya belajar dan bermainnya waktu malam ya, mungkin jadi sambil ngerjain PR atau tugas, itu bisa dikasih break untuk bermain, didampingi orang tuanya, lalu baru kemudian kembali belajar lagi. Tadi yang paling penting adalah adanya interaksi sosial, ada interaksi sama anak lain atau orang tua, terus ada aturan yang jelas. Dan aturan ini bisa mereka ciptakan sendiri. Nah, kadang-kadang takutnya ada yang salah kaprah nih, Kang Hakim. Aturannya dibuat sama orang tua, harusnya A, B, C gitu. Padahal, saya kembalikan lagi ke prinsip dasar bermain yang sudah disampaikan sama Kak Helsa di pertemuan pertama. Bahwa bermain itu bebas. Jadi, bahkan ketika membuat peraturan pun, anak-anak dikasih kebebasan untuk membuat peraturan itu sendiri. Karena dengan membuat peraturan pun mereka sebetulnya berlatih untuk menganalisa, untuk berpikir ini kira-kira adil nggak ya kalau aku bikin peraturannya seperti ini. Kira-kira nanti pemenangnya mungkin bukan pemenang, berarti nanti cara menilainya atau ngumpulin poinnya itu dengan cara gimana ya, itu juga sebetulnya melatih anak-anak, menstimulasi anak-anak untuk bisa berpikir ke arah sana. Gitu, iya, memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Biasa dari satu permainan dia terinspirasi, oh kenapa tidak kalau begini, kalau begitu ya. Main kelereng misalnya, yang biasa yang sudah ada, coba kita main begini ya, begitu. Saya pengalaman waktu dulu soalnya begitu, jadi ngulik-ngulik aja gitu ya terusnya. Iya, betul. Betul, Kak Hakim, bahwa sebenarnya anak-anak itu daya serapnya tinggi sekali. Jadi mereka tuh menyerap banyak informasi dan mereka punya kemampuan untuk bisa memodifikasi segala macam yang mereka serap tadi informasinya. Jadi ketika anak-anak berkreasi dengan peraturan atau dengan permainan, diberikanlah kebebasan. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang memang kayaknya, oh ini nggak cocok nih, nggak adil nih, atau nggak pas, orang tua bisa membantu mengarahkan. Biasanya kalau anak yang usianya sudah lebih besar, usia 10-12, mereka bisa dipancing dengan dengan orang tua memberikan pertanyaan. Kira-kira kalau peraturannya kayak gini, nanti kalau adik yang kecil bisa ngikutin nggak ya? Nah, nanti dia mulai berpikir, oh iya ya, kalau adik yang kecil susah ngikutinnya, dia akan kalau nggak bisa ngikutin jadi anak bawang dulu. Iya, gitu. Jadi dari dulu gitu ya. Jawaban. Lama-lama kesel yang jadi anak bawang. Sebetulnya nggak dianggap kan. Iya, gitu Pak Hakim. Oke, menarik. Mama mau tambahkan dulu yang ini? Baik. Jadi tadi untuk Teh Indah itu ya sudah dijawab oleh Putri. Lalu untuk Kang Aditya tadi, Kang Aditya mengungkit tentang adanya concern, kita sekarang concern bahwa perbedaan generasi ini tentang cara bermain juga berubah gitu ya, tren bermain yang keren gitu ya. Tetapi anak-anak sebetulnya memiliki kebutuhan-kebutuhan psikologis yang sama, dalam artian tadi untuk sosial, ya berinteraksi dengan teman gitu ya, kebutuhan untuk penghargaan, achievement juga ada, tetapi sekarang lebih banyak dijinakan tadi dibikin bonsai gitu, menurut Kang Aditya ya. Iya, jadi menjadi konsumen dunia virtual aja. Itu yang menurut saya perlu disikapi dengan bijaksana. Bagaimana anak-anak sesuai zamannya, mereka juga tidak asing dengan permainan-permainan digital gitu ya, tetapi tidak melulu gitu. Terus akhirnya mereka melupakan unsur-unsur yang lain kayak semacam tadi interaksi sosial itu kan tidak bisa digantikan hanya dengan chatting-chattingan lewat game online gitu ya. Jadi emang ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Yaitu jadi keseimbangan itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh semua orang tua. Itu Kang Hakim. Nah, kalau tadi sempat dikupas ya dari generasi ke generasi. Sekarang ini kecenderungannya kemana sih dominasinya anak berinteraksi sosial secara langsung begitu ya. Kalau zaman-zaman Kang Aditya, mungkin zaman-zaman saya juga gitu ya. Itu lebih banyak kan belum ada gadget ya waktu itu ya, tapi jenis permainannya pasti kalau nggak nyebur ke kali gitu ya, main-main perang-perangan, jadi yang langsung bagus mana pikir saya antara dunia virtual yang selama ini jadi
nggak tahu mendominasi atau tidak ya, mungkin nanti bisa disampaikan Mbak Putri juga atau Mbak Mona. Bagus mana sih secara virtual begitu atau interaksi langsung sosial sih Mbak Mona? Yang jadi harga mati lah, itu lebih bagus gitu misalnya interaksinya. Ya, jadi kalau ngomongin A atau B, yang paling bagus tentu yang langsung. Interaksi Gitu. langsung ya. Iya, kalau Si ngomongin A atau B gitu. begitu ya. Tetapi kita ngelihat kadang-kadang gini, saya juga ngelihat, saya paham gitu ya, kondisi kalau di kota besar ya Kang, terutama di perumahan-perumahan padat penduduk gitu. Di Ya. mana tidak ada tempat untuk anak-anak bermain. Sekedar lapangan sepak bola tuh mewah loh bagi anak Jakarta. Saya nggak tahu kalau anak Bandung masih banyak taman apa enggak gitu ya. Tapi kalau anak Jakarta di perumahan-perumahan padat penduduk nggak ada lapangan, Kang. Begitu luar pintu rumah udah langsung jalanan. Jalanan itu ramai sekali, maksudnya entah kena motor, entah kena angkutan umum begitu ya. Dan sekarang rawan penculikan. Jadi banyak orang tua yang merasa aman kalau anak-anak udahlah daripada resiko di rumah aja. Nah, di rumah aja kan anak-anak tetap mau main kan gitu ya. Ya barulah dikasih akhirnya mainan itu menjadi pilihan yang paling aman dan murah juga. Maksudnya nggak resiko ya. Aman tuh maksudnya tidak banyak mengandung resiko. Nah, jadi saya memahami bahwa karena kondisi yang seperti ini, tidak adil juga atau kita terlalu ngeri juga kalau anak-anak dipaparkan pada pokoknya harus keluar rumah misalnya. Sedangkan kondisi dan fasilitas tidak ada gitu. Jadi kita tuh kayak semacam gimana ya? Kita ngomong ya udah main dong keluar gitu. Tapi tidak kita berikan kesempatan, tidak ada fasilitasnya, mungkin juga kurang dijaga. Nah, kalau ada apa-apa gimana gitu ya. Nah, jadi menurut saya sekarang ini yang memang dengan kondisi saat ini sangat baik. Yang paling baik adalah anak secara ideal bermain bersama teman-temannya, sebebas dan sealamiah mungkin. Berdekatan dengan alam lebih bagus lagi. Tapi kalau kita catatan udaranya sejukkah gitu ya, amankah atau polusi yang ada gitu. Kalau rumah-rumah dekat pabrik nggak enak main di luar misalnya gitu. Nah, jadi disesuaikan sekreatif kita. Tetapi kalau toh memang kita sulit mencari tempat-tempat di sekitar kita yang oke, ya tolong secara rutin seminggu sekali gitu ya, anak-anak diajak untuk keluar. Bu Guru Putri mungkin tadi sudah menyampaikan juga sekilas gitu ya, bermain juga misalnya di alam gitu ya, bermain yang di alam itu banyak ya Bu Putri ya, misalnya kayak camping gitu ya, hiking, water trekking, itu bukan hanya tentang main itu senangnya gitu, tapi semua unsur selain gembira ya, unsur petualangan, unsur bermakna, mencintai makhluk hidup, mencintai itu betul-betul luar biasa gitu. Ya itu Kang, jadi kalau memang terbatas kita untuk keluar, ya nggak apa-apa gitu ya, mungkin tapi kita tetap jadwalkan untuk anak-anak bisa bertemu dengan alam dan bermain bebas bersama teman-temannya gitu Kang. Iya betul ya. Dunia virtual itu nggak ada kalau kita rasanya megang rumput, rasanya megang air terjun, air sungai ya, itu nggak ada. Bagaimana kita merasakan kaki kita kena embun gitu ya. Nah. Terus geli-geli gimana nginjek rumput ada embunnya dingin gitu ya. Lalu mencium harum bunga mawar, ya. Iya. Mencium harum bunga gimana coba secara virtual. Nggak ada yang bisa mengalahkan gitu harumnya bunga. Lalu ketika tanah basah, ketika hujan-hujanan gitu ya, itu gimana baunya, rasanya, semua indera digunakan ketika kita betul-betul berinteraksi secara langsung. Ya, jadi bukan hanya jempolnya, matanya sama mulutnya gitu ya. Tapi semuanya itu aktif gitu. Kita penciuman, pendengaran, semua distimulasi. Gitu. Ya, itu betul. Kang. Mbak Putri, mau tambahin? Iya, betul. Kalau mungkin tadi menambahkan, mungkin di situasi yang sekarang atau di tengah ibu kota yang emang padat banget ya, kayak menemukan lapangan hijau tuh kayaknya sulit sekali. Mungkin ada beberapa ide-ide yang juga bisa dicoba oleh orang tua untuk bermain sama anak-anak di rumah gitu. Karena mau nggak mau memang orang tua juga pada akhirnya diajak untuk berkreasi, untuk menciptakan permainan di dalam rumah gitu. Dan mungkin permainan itu kan tidak harus selalu permainan yang mewah atau permainan yang mahal gitu, bahwa barang-barang di sekitar kita pun bisa dijadikan alat permainan. Seperti kalau saya ingat dulu gitu ya, waktu saya kecil, kayaknya saya dikasih centong nasi sama koran sama biji congklak aja saya bisa main jualan-jualan nasi uduk gitu. Seru banget ya. Gitu.
Iya, betul. Bahwa sebenarnya anak-anak bisa bereksplorasi dengan barang-barang yang ada di sekitar. Atau saya mungkin bisa kasih contoh juga, Sen dan Gen, ya, anak dari Bu Mona yang juga saya ajar untuk homeschooling, itu mereka sangat kreatif sekali dalam menciptakan permainan. Salah satunya itu yang cukup sering kita mainkan bersama-sama sebelum pandemi, karena sekarang online gitu ya, jadi nggak bisa main bareng-bareng, adalah main stick. Ya, yang saya juga masih ingat sampai sekarang, bahkan saya pun jadi menikmati itu. Bahwa dari stick es krim yang sederhana sekali gitu ya, mereka kumpulin dari makan es krim, atau misalnya beli stick es krim di toko ATK, mereka itu membentuk sticknya itu jadi berbagai macam bentuk, entah jadi kayak tongkat, atau misalnya jadi kayak jeruji-jeruji, dan apa yang mereka lakukan, mereka membuat peraturan sendiri untuk duel. Jadi duelnya itu adalah si sticknya, kita masing-masing punya stick gitu, misalnya satu orang punya 3 stick, lalu stick itu kita tepok gitu ya, permainannya di lantai, kita tepok, lalu stick itu akan melambung, dan harapannya melompat-lompat. Tujuannya adalah stick itu nanti bisa menimpa stick lawan mainnya. Gitu. Jadi kalau sticknya nimpa, nanti berarti lawannya kalah. Terus sticknya bisa diambil buat aku gitu, buat saya. Nah, ternyata itu juga bisa digunakan di rumah gitu. Atau misalnya dengan membuat origami, terus bikin kapal-kapalan gitu. Dan misalnya tadi kalau anak perempuan gitu ya, bisa dikasih panci sama centong nasi aja, bisa buat mainan macam-macam gitu. Betul Kang Hakim. Benar-benar. Gitu. Oke, menarik. Ini ada lagi interaksi. Baik. Saya langsung bacakan saja ya, Mbak Mona, Mbak Putri ya. Oke, sebentar. Dari Teivo di Cianjur ini. Selamat malam, Mbak Mona, Mbak Putri, Mas Hakim. Dari bermain meraih impian. Anak-anak itu ibarat sebuah pohon yang baru ditanam. Apabila pohon itu kita jaga, kita pelihara, kita sirami, dan kita pupuk dengan baik, maka di suatu hari nanti pohon itu akan tampil bersama bunga-bunganya yang sangat indah. Mungkin Anda pernah dengar tentang masa kecil para tokoh dunia, seperti Maradona yang suka bermain dengan bolanya, Steffi Graf yang suka bermain dengan raketnya, itu pemain tenis ya, kelas dunia. Kemudian Paul McCartney yang suka bermain dengan pianonya. Mereka adalah tokoh-tokoh dunia yang mampu meraih impian dari bermain. Yang mampu meraih impian dari bermain. Begitu. Itu dari Teivo. Kemudian sebentar. Dari satu lagi ya, Mbak Mona ya, Mbak Putri ya. Dari Ibu Ita Cimahi. Keluarga dari kalangan menengah atas seringkali memakai pengasuh anak, antara lain babysitter untuk bayi dan balita di bawah 2 tahun. Neni untuk anak usia 2-5 tahun. Governess untuk anak usia sekolah 6-12 tahun. Kualifikasi pengasuh anak seperti apa yang harus diperhatikan untuk outsourcing seperti itu, supaya bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia di masa depan. Seringkali profesi ini dilakukan dengan pendidikan di yayasan yang tak sampai sebulan lamanya, kadang oleh wanita dari desa dengan latar pendidikan minimal SMP. Ini real banget, ini di keseharian banget ini masalah-masalah begini ya, pengasuh anak dan seterusnya. Oke, itu dulu sementara, 2 dulu. Ya. Tapi ditanggapinya selepas iklan dulu ya, saya harus putar. Iya, baik Kang Hakim. Mbak Putri ya, mohon maaf ya, sahabat-sahabat tetap di sini di 93,3 FM Sonora Bandung, kami segera kembali ya. Video saya berhenti ya, Mbak Mona, kenapa ya? Enggak. Iya, berhenti videonya, suaranya enggak, tapi videonya freeze. Oh, kenapa ya, sebentar. Nah, sekarang ya. Sudah, Kang Hakim. Ya, sip. Mesti di-refresh lagi nih kayaknya. Kenapa nggak tahu nih. Oke, kita udah di sesi terakhir ya. Mbak Mona, Mbak Putri yang nggak kerasa banget. Ya. Ada lagi nih, kayaknya masih ada yang belum bisa kejawab sekarang nih, Mbak Mona.
Iya ya. Kalau dibacakan aja sih nggak apa-apa sih Kang. Kalau nggak panjang-panjang. Oh, sebentar Sekalian dibahas jadinya. Oke. Apa mau dihabiskan dulu atau tanggapi dulu tadi ya, terus baru baca ya? Iya, boleh. Oke. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, Jalan RM Marta Dinata 46 Bandung. Aki masih temani Anda di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto ya. Kita lanjut lagi langsung saja. Ada Mbak Mona Sugianto, narasumber tetap, dan juga narasumber tamu Mbak Ardelia Putri, betul ya? Iya, Atau betul, kita akan panggilnya Mbak Putri, karena beliau ini juga guru, psikolog juga ya. Dan yang jelas Anda bisa interaksi di SMS atau WhatsApp ya sementara ini 081119011827. Oke, langsung saja barangkali mau ditanggapi, Mbak Mona. Baik. Tadi dari Info ya, kemudian dari Tita juga silakan. Ya. Baik Teh Ivo dan Teh Ita, terima kasih ya untuk tanggapan pertanyaannya. Jadi setuju sama Teh Ivo bahwa bermain juga jangan main-main gitu ya. Kekuatan dari bermain banyak contoh di mana kemudian akhirnya meraih impian-impian. Awalnya memang main gitu ya, tapi akhirnya meraih impian-impian besar seperti misalnya atlet dan lain-lain, dan saya setuju. Ya karena pada dasarnya ketika bermain kan tadi kreativitas gitu, semua energi positif muncul. Jadi kenapa enggak itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berprestasi gitu ya. Itu untuk Teh Ivo, terima kasih sudah mengingatkan. Berarti bermain itu keren dan bikin kita jadi tambah hebat gitu ya. Lalu Teh Ita, terima kasih. Teh Ita mengatakan bahwa sekarang ini ada ya ada neni, ada babysitter dan lain-lain gitu. Nah, itu bagaimana sih yang harus diperhatikan apa saja? Yang pasti kalau menurut saya memang tidak cukup hanya mempersiapkan untuk seorang babysitter ataupun pengasuh itu dalam waktu hanya 1 bulan ya. Setuju ya Bu Guru Putri ya? Iya, Karena betul. memang sebetulnya banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari kesehatan fisik dulu. Ya, kesehatan fisik harus dicek. Apakah misalnya ada kayak semacam flek di paru-paru, misalnya itu kan yang juga bisa berbahaya gitu ya, itu menular dengan mudah gitu ya, kalau TBC dan lain-lain gitu. Nah itu mulai dari kesehatan fisik dulu, lalu kemudian juga karakter, itu yang kedua, karakter harus dipastikan, jujur, terbuka, respectful, menghargai, karena kalau enggak kan bahaya sekali gitu, karena mereka dekat dengan anak gitu. Lalu yang ketiga itu adalah keterampilan-keterampilannya, keterampilan dan pengetahuannya, apakah memahami psikologi perkembangan, psikologi kepribadian gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya, menurut saya memang banyak hal yang perlu dibenahi. Tetapi memang tidak ada yang lebih hebat, yang lebih ahli, lebih keren daripada orang tua. Orang tua merawat anaknya. Orang tua itu adalah dokter terbaik, terapis terbaik, teman terbaik gitu ya, guru terbaik bagi anak gitu ya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu cari keluar gitu. Tapi kalau toh memang harus ada yang menjaga, ya bagusnya kalau toh misalnya kita dapat dari yayasan atau apa ya nggak apa-apa, kita screening, kita wawancara dan lain-lain. Tapi tolong dilatih lagi, tolong diajarin lagi, tolong dibekali lagi supaya mereka juga berkembang. Kalau perlu disekolahkan lagi gitu ya. Karena kan banyak sekolah terbuka dan lain-lain. Karena itu baik ya untuk pengembangan diri orang-orang yang juga membantu menjaga anak-anak kita. Kita perlakukan dengan baik dan manusiawi gitu Kang Hakim. Kalau seperti babysitter, kemudian tadi saya baru tahu itu untuk 6 sampai 12 tahun tuh apa governance disebutnya. Ya itu sebetulnya ada standarnya nggak sih, Mbak Mona atau Mbak Putri mungkin tahu? Kalau di luar negeri ada Kang, tapi kalau di Indonesia ini ya semua disebutnya babysitter, lalu kemudian pengasuh aja gitu ya, mau usia berapapun gitu. Ya, nah lalu juga kita kadang-kadang malah ada yang tidak pakai babysitter atau pengasuh, misalnya asisten rumah tangga tapi dikaryakan untuk pengasuh gitu ya. Ya sebetulnya nggak apa-apa juga gitu. Ibu-ibu juga, saya ibu rumah tangga juga pengasuh iya, asisten rumah tangga iya, ibu iya, guru iya gitu ya. Tetapi ya tadi, kalau saya pikir yang penting adalah bagaimana kita membekali, memanusiakan dia, sehingga dia berkembang juga. Sehingga anak-anak kita kan juga terbantu kalau asisten-asisten itu berdaya gitu kan. Oke. Mau tambahkan Mbak Putri? Barangkali mau nambahin? Ya, mungkin bisa juga kalau misalnya untuk babysitter atau pengasuh,
mungkin ketika orang tuanya bermain sama anak juga mungkin pengasuhnya bisa diberikan contoh diberikan referensi. Jadi itu jadi media belajar dan berkomunikasi juga antara orang tua dan pengasuh bahwa ini bisa main ini sama anak, hobinya dia ini, sehingga permainan yang dikasih pun tepat gitu dan sesuai dengan kebutuhan si anak dengan masih dalam pengawasan orang tua. Kalau perlu main bareng ketika ada orang tua, Ya, ada betul, pengasuh, ada anak, itu lebih keren pengasuh lagi ya. Iya. Oke, saya lanjut lagi ke interaksi ya, mudah-mudahan bisa keburu nih di beberapa yang belum saya bacakan. Saya langsung bacakan dari Taretno, waktu SD dulu, di antaranya main ludo sama ular tangga, monopoli, tapi jadi bosan atau cepat puas karena kemenangan ataupun kekalahan ditentukan dadu atau keberuntungan. Faktor andil kemampuan diri sendiri seperti lebih sedikit. Main halma yang waktu itu belum begitu tahu mainnya bagaimana. Main congklak. Dari dulu sampai sekarang masih misteri bagaimana caranya agar selalu menang dimanapun kuwuknya diambil. Dari bundaran mana oleh yang menjadi lawan. Pasti bisa, tapi belum pernah ngulik. Waktu itu kagum sama yang jago main backland. Cepat balik-balikan kuwuk, main kutik. Menangnya juga ditentukan oleh kecilnya kelingking. Itu keberuntungan. Jadi cepat puas juga. Pernah main jai langkung. Habisnya kalau ada di situ suka merasa keeng, walau tidak ada apa-apa. Pernah suka itu masuk tong terus digelindingkan. Wah, ini jenis-jenis permainannya luar biasa nih. Itu kalau main congklak, yang curangnya itu diselipin. Kalau udah mau zong tuh ya, diselipin 1 atau 2 kuwuknya di jari. Curang banget, curang. Cadangan ya Kak Hakim, cadangan. Cadangan. Kalau ini nanti diambil lagi gitu. Iya. Kalau buat game berikutnya. Bahaya. Itu bahaya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jangan ditiru di rumah Anda ya. Oke. Itu dari Taretno. Saya bacakan lagi yang lain ya. Iya. Dari sebentar. Sebentar, mana tadi yang belum? Oh, ini dari Kang Aditya. Tambahin sedikit. Oh, apa yang menjadi keasikannya? Anak itu duduk di kursi sofa sambil kedua belah kakinya mendarat di atas meja di depannya. Apa objek keasikannya? Gadget entah semahal berapa harganya, terampil sekali di otak-atiknya, tampilkan adegan tikam menikam, entah produksi dari mana fiksi rekaan sesadis itu. Sementara si mama tidak kalah asiknya. Otak-atik gosip, rumors di gadgetnya juga. Dan aku lelah larikan diri ke kamar tidur. Meski tak pulas, tak dapatkan mimpi pencerahan, cari solusi keluar dari kebingungan di era ancaman kemerosotan etika keluarga. Potret lagi nih, jangan di keluarga ya pada gitu ya. Anak-anak biar diam, tenang, ya udah dikasih gadget. Orang tuanya harus kerja dan seterusnya. Pulang kerja, orang tuanya malah juga main gadget. Anaknya juga main gadget, jadi nggak ada komunikasi. Nah, tapi silakan mau tanggapi dulu. Ya, baik. Nanti Bu Putri nambahin ya, saya coba ini. Baik, Teh Retno, terima kasih. Teh Retno banyak banget mainannya waktu kecil ya, kayaknya seru banget ya. Sampai itu yang agak horor itu, semi horor genrenya itu digelindingin masuk ke tong. Aduh, untung nggak kenapa-napa gitu ya. Kalau nanti nubruk apa gitu. Tapi seru ya. Jadi saya sih melihat bahwa permainan apapun, kadang ada bosen, ada apa, katakanlah kita tergantung dadu atau keberuntungan, tidak harus selalu tergantung kemampuan, tapi it's okay. Permainan itu seperti itu, karena kan tidak harus ada menang kalah, tidak harus ada tujuan tertentu, kaku gitu, nggak ada. Justru bermain itu kan justru bebas. Ekspresinya di situ, girangnya gitu ya. Nah, kalau saya sih aneka permainan apapun menurut saya oke, selama itu tidak harmful, tidak menyakiti, tidak melukai, tidak merendahkan gitu ya. Salah satu permainan yang bakal seru nih pasti Teh Retno suka. Nanti kapan-kapan kita main deh gitu, pakai Zoom meeting bisa nih gitu ya. Kita dikasih ini Kang Hakim, dikasih kayak semacam iketan atau dikasih muka kita ditaruhin sebuah kata-kata, satu kata misalnya jangkrik gitu ya, ada di sini. Saya kan nggak tahu isinya jangkrik gitu ya, tapi saya harus nebak. Saya nanya Kang Hakim, ini binatang atau tanaman gitu ya. Itu bisa lucu banget, kayak gitu seru ya. Jadi Teh Retno terima kasih untuk tadi ceritanya ya, keren banget. Lalu Kang Aditya tadi masih dengan keprihatinan ya. Jadi
bukan hanya gosip, rumor, kadang-kadang kan drama Korea gitu loh kalau mama. Drakor ya. Drakor ya. Tapi gini, kalau menurut saya gini, sebetulnya itu bisa dijembatani. Artinya sekarang ini akhirnya kita melihat bahwa kita semua tuh butuh bermain. Jadi permainan yang kita ciptakan permainan keluarga. Permainan keluarga, jadi kayak misalnya sama mungkin permainan kartu gitu ya, kartu remi atau kartu apa, atau kartu Uno gitu. Tapi yang kalah dibedakin, kan zaman dulu suka gitu kadang-kadang Kang Hakim ya. Itu kalau dimainin sama anak-anak, seru banget. Itu anak-anak kalau saya lagi kalah atau papinya lagi kalah, mereka happy banget nyiksa kami gitu. Wah, sampai tapi itu mereka happy dan kita senang mereka tertawa dan itu semuanya lucu karena kita main bareng. Jadi menurut saya mungkin Kang Aditya bersama cucu karena udah ada cucu ya, boleh juga ajak main-main tuh kartu, nanti boleh coret-coret muka kakek kalau kakek kalah gitu ya. Wih, tertantang mereka tuh, gimana caranya kakek gue belepotan gitu. Nah jadi dan ketika itu kita akan lihat bahwa mereka tuh tetap anak-anak gitu ya. Hanya saja ketika dengan teknologi itu kadang-kadang mereka saat lupa gitu loh. Lupa, mereka kayak diserap kan, energinya tuh kita kayak dipanggil-panggil loh, Kang, ayo dateng, ayo main, ayo nonton. Gitu ya. Jadi itu kita bawa kembali mereka gitu ya, bukan harus mereka memusuhi itu, tidak. Tapi hey, ada yang lain, bukan hanya itu gitu. Jadi kalau lagi main nggak apa-apa main game, tapi begitu main beneran pun gitu harus berguling-guling di pantai, bikin pasir atau apa main pasir, mereka tetap menikmati gitu kan. Intinya itu sih Kang Hakim. Mungkin Bu Putri tambahan. Silakan. Ya, mungkin tadi menambahkan sedikit soal yang tadi ketika ada permainan yang menang kalah dan segala macam, pasti memang kalau anak-anak usia sekolah dasar itu mulai ada tuh permainan-permainan yang ada menang kalah atau poinnya banyak atau sedikit. Tapi perlu diingat lagi bahwa esensinya bermain adalah anak-anak bersenang-senang. Jadi ketika betul, gembira. Jadi perlu diperhatikan juga kenapa orang tua perlu mengawasi dan mendampingi juga ketika ada anak-anak yang anak-anak sekarang itu memang banyak juga anak-anak yang sangat bisa dibilang achiever gitu ya, pengennya tuh mencapai sesuatu. Ketika anak-anak sedang bermain, lalu fokus mereka hanya untuk menang, kita perlu ingatkan bahwa ini saatnya kamu bersenang-senang dan menikmati, karena ketika tujuannya dia nanti menang, dia mungkin tidak bisa menikmati permainan dan interaksi sama teman-temannya. Terlalu tegang ya, malahan. Betul, yang dia pikirkan hanya gimana cara aku harus menang. Kalau aku kalah nanti aku malu atau sedih segala macam. Padahal bukan waktunya untuk mikirin itu gitu. Sekarang kita bersenang-senang aja. Kalau tadi yang seperti Bu Mona contohin, main kartu terus tempel-tempelan bedak gitu. Mungkin untuk anak-anak yang pemikirannya saya harus menang, mungkin dia akan merasa sedih gitu, kok aku ditempelin bedak. Tapi padahal esensinya adalah ketika orang tuanya menyentuh pipinya, tabur-taburin bedak, kakak adiknya juga mencolek-colek bedak gitu. Jadi bahwa mungkin orang tua bisa mengemas dan terus ketika anaknya terfokusnya pada menang kalah, bisa dialihkan nih bahwa kita lagi senang-senang kok, nggak apa-apa, boleh coret balik kok meskipun papa mama atau adik menang gitu, dicoret balik aja karena esensinya adalah kita kumpul, kita saling bersentuhan, menyayangi gitu. Dan lucunya yang di Zoom gitu ya. Itu yang mereka rasakan. Oke, ini satu lagi berbagi dari Kang Nur di ujung grup. Salam klik, anak-anak tetangga yang masih sekolah online berbondong-bondong main ke pengarangan rumahku yang relatif masih luas dan banyak pohon. Kasihan rumah-rumah mereka sempit, berdempet-dempet, dan sayangnya lepas maghrib jarang yang datang ke rumah karena penerangan agak kurang dan banyak pohon besar. Ada nuansa mistis kata mereka. Tapi teman-teman yang sudah dekat malah senang datang karena bisa melepas stres katanya. Ternyata pandangan orang terhadap sesuatu itu bisa berbeda-beda ya, Mbak Mona, Mbak Putri, katanya. Gitu, dari Kang Nur. Oke. Setuju Kang Nur. Mau sekaligus ditanggapi dulu? Atau gimana? Ya, sekalian ditutup ya Kang ya? Iya. Udah selesai. Kayaknya mudah-mudahan sudah selesai semua interaksinya. Dan saya juga pengen dari Mbak Mona, dari Mbak Putri, kan sekarang masa pandemi begini, begitu ya. Ketika bermain, interaksi langsung tidak memungkinkan, sebutlah begitu, karena dikhawatirkan terjadi penularan COVID-19 dan seterusnya. Lalu sebaiknya orang tua mengarahkan si anak seperti apa, bermain yang seperti apa. Karena kan banyak yang di sosial media terutama yang merasa gabut, sekian bulan di rumah aja, permainan itu lagi jadi bosan gitu, gabut gitu, macam-macam jadinya. Tapi apa yang penting diperhatikan terutama orang tua.
Ya, Nah, silakan deh, Mona. ya, beruntung yang punya saudara kandung ya. Saudara kandung bisa jadi teman ya. Jadi bermain di rumah gitu ya bersama saudara-saudara kandung. Atau bermain dengan orang tua, kakek, nenek, semua diajak main gitu yang ada di rumah itu. Lalu yang berikutnya adalah memang jenis permainannya. Kita menciptakan supaya nggak gabut, memang jangan hanya online saja, tetapi betul-betul permainan real. Dan kalau saya saran, satu keluarga di tempat yang aman, boleh juga keluar untuk ke alam, itu sih. Mungkin Bu Putri silakan menambahkan. Iya, Mbak Putri silakan. Iya, oke Kang Hakim. Untuk permainan-permainan di masa pandemi ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, kalau ada banyak pilihan permainan yang bisa dilakukan di rumah, gitu ya, yang bisa diciptakan sendiri oleh anak-anak maupun orang tua. Baik itu mungkin olahraga ringan di rumah, gitu ya, atau misalnya tadi main kartu, atau juga bisa memainkan permainan tradisional. Atau sesederhana kita bermain peran. Ya, misalnya jadi kejar-kejaran, jadi polisi, ada yang jadi penjahatnya, ada yang jadi jadi ada banyak alternatif yang bisa dicari dan dicoba oleh orang tua di dalam rumah. Oke. Ini ada lagi mau ditambahkan? Barangkali Mbak Mona? Kita sudah di penghujung juga sih sebetulnya. Iya, Kang. Cukup. Terima kasih Mbak Mona, Mbak Putri, terima kasih banyak. Jangan kapok ya kita ngajak ngobrol ya di sini ya. Iya, Mana ya? Iya, betul Kak Hakim. Sahabat Sonora, selamat malam Kak Hakim, selamat malam. Terima kasih Bu Putri, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mbak Mona, Mbak Putri ya. Salam buat Sama-sama keluarga sehat semuanya. Selamat malam, sehat selalu. Bye-bye. Iya. Oke, menarik sekali sahabat Sonora yang pasti di Klik Bona.